Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun, yang terhormat Bapak Dr. Handes Herman Tarigan, MPD, selaku pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Handes Surisman, MPD, selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. Marta Dinata, MPD, selaku pembimbing 2. Dan rekan-rekan yang saya banggakan. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan seminar proposal saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama, Andika Firman Raisi Putra, NPM 1753051001. Baiklah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Latihan Interval Training Lambat dan Sirkuit Training terhadap Daya Tahan Peserta Ekstrakurikuler Sepak Bola di SMK Nusantara Tulang Bawang. Pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian. Pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Latar belakang, daya tahan merupakan unsur dasar atau inti dari kesegaran fisik dalam peningkatan kondisi fisik. Aktivitas seseorang akan terhambat bila daya tahannya tidak cukup terlatih dengan menggunakan metode latihan yang efektif dan sesuai dengan takarannya. Sehingga daya tahan sangat penting untuk seorang individu. Berdasarkan observasi di SMK Nusantara Tulang Bawang, anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola masih banyak yang mengalami penurunan kondisi fisik. Dilihat dari daya tahan pemain. Napas pemain sudah terengah-engah saat pertandingan memasuki menit ke-25. Ini menandakan bahwa daya tahan pemain sepak bola SMK Nusantara Tulang Bawang masih kurang. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Rendahnya daya tahan peserta ekstrakurikuler sepak bola SMK Nusantara Tulang Bawang. 2. Kurangnya intensitas latihan menyebabkan daya tahan siswa peserta ekstrakurikuler sepak bola di SMK Nusantara Tulang Bawang lemah. 3. Kurangnya metode latihan yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan peserta ekstrakurikuler sepak bola di SMK Nusantara Tulang Bawang. 4. Kurangnya kedisiplinan siswa ketika melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sepak bola SMK Nusantara Tulang Bawang. Batasan masalah. Peneliti memberikan pembatasan untuk mengarahkan bahasan ke fokus masalah yang menjadi sasaran dari penelitian. Pembahasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh latihan interval training dan sirkuit training terhadap peningkatan daya tahan peserta ekstrakurikuler sepak bola di SMK Nusantara Tulang Bawang. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembahasan masalah yang dikemukakan, maka peneliti merumuskan suatu masalah sebagai berikut. 1. Apakah terdapat pengaruh latihan interval training lambat terhadap daya tahan peserta ekstrakurikuler sepak bola SMK Nusantara Tulang Bawang? 2. Apakah terdapat pengaruh sirkuit training terhadap daya tahan peserta ekstrakurikuler sepak bola SMK Nusantara Tulang Bawang? 3. Apakah terdapat perbedaan pengaruh antara interval training lambat dan sirkuit training terhadap tingkat daya tahan tubuh peserta ekstrakurikuler sepak bola SMK Nusantara Tulang Bawang? Tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengaruh-pengaruh interval training lambat terhadap daya tahan peserta ekstrakurikuler sepak bola SMK Nusantara Tulang Bawang. 2. Untuk mengetahui pengaruh sirkuit training terhadap daya tahan peserta ekstrakurikuler SMK Nusantara Tulang Bawang. 3.
Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara interval training lambat dan sirkuit training terhadap tingkat daya tahan tubuh peserta ekstrakurikuler sepak bola SMK Nusantara Tulang Bawang. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut. 1. Bagi atlet. Penelitian ini diharapkan agar siswa ekstrakurikuler sepak bola di SMK Nusantara Tulang Bawang dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat menunjang dalam meningkatkan daya tahan pemain sepak bola. 2. Bagi peneliti. Peneliti ini dijadikan acuan atau gambaran saat melakukan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu keolahragaan, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. 3. Program studi, pendidikan jasmani dan kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya pengembangan ilmu keolahragaan yang lebih luas, khususnya cabang olahraga sepak bola. Selain itu juga memberi sumbangan pemikiran untuk kemajuan program studi pendidikan jasmani dan kesehatan. Tinjauan pustaka, hakikat latihan, interval training, sirkuit training, kondisi fisik, daya tahan, pengertian pemain sepak bola, hakikat ekstrakurikuler, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis. Kerangka berpikir. Pada kajian teori yang dikemukakan di atas, maka dapat disusun kerangka berpikir sebagai berikut. Berdasarkan pemberian latihan interval training lambat dan latihan sirkuit training, merupakan suatu metode latihan yang mampu melatih daya tahan. Dengan memberikan latihan interval training lambat dan sirkuit training, diharapkan mampu meningkatkan daya tahan siswa ekstrakurikuler sepak bola SMK Nusantara Tulang Bawang. Hipotesis penelitian. Menurut Ali Kunto 2010 halaman 64, hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 1. H0. Ada pengaruh yang signifikan antara latihan interval terhadap daya tahan siswa SMK Nusantara Tulang Bawang. H1. Tidak ada pengaruh latihan antara interval terhadap daya tahan pada siswa SMK Nusantara Tulang Bawang. 2. H0. Ada pengaruh yang signifikan antara latihan sirkuit terhadap daya tahan siswa SMK Nusantara Tulang Bawang. H2. Tidak ada pengaruh latihan antara sirkuit terhadap daya tahan pada siswa SMK Nusantara Tulang Bawang. 3. H0. Ada perbedaan yang signifikan antara latihan sirkuit terhadap daya tahan siswa SMK Nusantara Tulang Bawang. H3. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara latihan sirkuit terhadap daya tahan siswa SMK Nusantara Tulang Bawang. Metode penelitian. 1. Populasi dan sampel. 2. Desain penelitian. 3. Variabel penelitian. 4. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. 5. Teknik analisis data. Populasi dan sampel penelitian. Populasi. Dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler sepak bola yang berjumlah 30 orang. Sampel. Sebanyak 30 orang dengan alasan karena populasinya di bawah 100 sesuai dengan pendapat Ali Kunto, yaitu apabila populasi kurang dari 100, maka sampel diambil dari keseluruhan populasi yang ada sehingga disebut penelitian populasi. Desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-test dan post-test desain. Desain ini terdapat pre-test sebelum diperlakukan, dengan demikian hasil pelakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi pelakuan. Variabel penelitian. Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. X1, interval training. X2, sirkuit training. Variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, atau Y. Y, daya tahan. Instrumen penelitian. Menurut Ali Kunto 2010 halaman 192, instrumen adalah alat pada waktu penelitian menggunakan suatu metode. Alat tersebut memenuhi persyaratan akademis yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Instrumen yang digunakan untuk mengukur daya tahan pada penelitian ini yaitu tes lari 2,4 km atau metode Koper. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes lari 2,4 km.
Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data pre-test sebelum sampel diberikan perakuan dan data post-test setelah sampel diberi perakuan. Teknik analisis data. Data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal dan tes akhir, yaitu tes lari 2,4 km, menghitung hasil tes awal dan tes akhir dengan teknik analisis data uji T. Adapun syarat dalam menggunakan uji T adalah sebagai berikut. A. Uji normalitas. Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah data penelitian yang diperoleh mempunyai distribusi atau sebaran norma atau tidak. Untuk pengujian normalitas ini adalah menggunakan uji Riofors lengkap. Pengujiannya mengikuti prosedur Sujana 2001, yaitu 1. Pengamatan X1, X2, Xn dijadikan bilangan baku X1, X2, Zn dengan menggunakan rumus Z1 sama dengan X1. Rata-rata X1 atau simpangan baku. Keterangan Z1 skor baku, X1 raw skor, rata-rata simpangan baku. 2. Untuk tiap bilangan baku ini dengan menggunakan daftar distribusi normal baku, kemudian dihitung peluangnya. 3. Selanjutnya dihitung Z1, Z2, Zn yang lebih kecil atau sama dengan Z1. Kalau proporsi ini dinyatakan dengan S1, maka banyaknya Z1, Z2, Zn yang Z1. 4. Hitungan selisih F. Kemudian tentukan harga mutlaknya. 5. Ambil harga paling besar di antara harga mutlak selisih tersebut. Sebutlah harga terbesar ini dengan L0. Setelah harga L0 nilai hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan nilai kritis L0 untuk uji Riofors dengan taraf signifikan 0,05. Bila harga LO lebih kecil dari tabel L, maka data yang akan diolah tersebut berdistribusi normal, sedangkan bila LO lebih besar dari L tabel, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. B. Uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data memiliki varians yang sama atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji homogenitas dilakukan uji F menurut Sujana tahun 2005 halaman 249 adalah sebagai berikut. Varian terbesar, varian terkecil. Membandingkan nilai F dengan F tabel dengan rumus. DK pembilang N1 untuk varian terbesar. DK penyebut N1 untuk varian terkecil. Taraf signifikan 0,05 maka dicari pada tabel F dengan kriteria pengujian jika F hitung F tabel tidak homogen, F hitung atau F tabel berarti homogen. Pengujian homogenitas ini bila F hitung lebih kecil dari F tabel maka data tersebut mempunyai varians yang homogen. Sebaliknya, bila F hitung lebih dari F tabel maka kedua kelompok mempunyai varians yang berbeda. C. Uji hipotesis. Analisis dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh yang diberikan oleh varians bebas X1, X2 terhadap variabel terikat Y. Menurut Sugio 2010 tahun halaman 273, bila sampel berkorelasi atau berpasangan, misalnya membandingkan sebelum dan sesudah treatment atau perakuan, membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen, maka digunakan tes. Menurut Sugio 2013 tahun halaman 272. Pengujian hipotesis menggunakan tes. Terdapat beberapa rumusan tes yang digunakan untuk pengujian dan berikut pedomannya. Bila jumlah anggota sampel N1, N2, dan varian homogen, maka dapat digunakan rumus tes baik untuk separated maupun per varian. Untuk melihat harga T-table digunakan DK N1, N2 sama kurang 2. Bila N1 atau N2 varian homogen, dapat digunakan rumus tes per varian. Bila N1, N2 varian tidak homogen,
dapat digunakan rumus separated varian atau perfect varian dengan DK N1 sama dengan atau N2 kurang jadi DK bukan N1 plus N2 kurang 2. Bila N1, N2 dan varian tidak homogen, untuk ini dapat digunakan tes dengan separated varian. Harga T sebagai pengganti T tabel dihitung dari selisih harga tabel dengan DK dan DK N2 N1 dibagi 2. Kemudian ditambahkan dengan harga yang terkecil. Ketentuannya bila T hitung kurang dari tabel, maka HO diterima dan tolak HA. Berikut rumusan tes yang digunakan. Keterangan X1, rata kelompok eksperimen A. X2, rata kelompok B. S1, simpangan baku kelompok eksperimen A. S2, simpangan baku kelompok eksperimen B. N1, jumlah sampel kelompok eksperimen A. N2, jumlah sampel kelompok eksperimen B. D. Uji pengaruh. Uji pengaruh digunakan untuk mengetahui pengaruh latihan interval dan latihan sirkuit terhadap kebugaran jasmani siswa SMK Nusantara Tulang Bawang. Maka digunakan rumus uji pengaruh sebagai berikut. Keterangan B. Rata-rata selisih antara pre-test dan post-test. SB. Standar deviasi dari kelompok selisih antara pre-test dan post-test. N. Akar dari jumlah sampel kelompok eksperimen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.